Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi ini. Semangat, Bu. Bisa menerima pelajaran? Bisa, Bu. Ya, semoga materi ini berjalan dengan baik. Sekarang kita mempelajari mengenai globalisasi. Ya. Di dalam globalisasi itu mencakup materi IPS, PKN, Bahasa Indonesia. Globalisasi berasal dari kata apa? Global atau globe yang maknanya universal. Universal itu artinya apa? Mendunia. Mendunia. Pernah kamu melihat globe? Pernah? Pernah. Bentuknya bulat. Globe bentuknya bulat. Inilah yang dinamakan globe. Contohnya ya, kita membuka negara Amerika. Nah, kemudian kita membuka negara Eropa. Putar lagi ya. Inilah yang dinamakan globe. Bentuknya bulat seperti bola pingpong. Pernah melihat bola pingpong? Pernah. Ya. Kemudian di sini Ibu tulis tadi pengertian globalisasi. Dengarkan ya. Globalisasi adalah proses interaksi saling keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Sekarang Ibu tanya dulu, pengertian politik itu apa? Ayo, tunjuk tangan salah satu orang. Ya, coba. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kewajiban publik. Iya, perumusan dan pelaksanaan kewajiban publik. Berikan tepuk tangan untuk kawannya. Ya. Jadi di sini dikatakan seperti politik. Globalisasi dalam bidang politik itu maksudnya di sini dalam bidang politik apa itu? Globalisasi dalam bidang politik. Globalisasi dalam bidang politik maksudnya di sini apa? Globalisasi dalam bidang politik maksudnya di sini politik dalam globalisasi terbukanya demokrasi ya, terbukanya demokrasi untuk menciptakan negara nasionalis, iya nasionalisme dan kecintaan terhadap negara demi kemajuan bangsa ya, demi kemajuan bangsa. Kemudian dalam bidang ekonomi, contohnya apa? Dalam bidang ekonomi, di sini dimaksud dalam bidang ekonomi itu terbukanya pasar internasional ya. Terbukanya pasar internasional berarti kalau terbukanya pasar internasional berarti ada itu lapangan pekerjaan. Para investor datang dari luar negeri ya untuk menanamkan modal di mana? Di Indonesia. Karena negara kita ini aman dan tentram. Demi aman dan tentram demi apa? Demi memajukan bangsa. Ya. Jadi, kemudian sosial budaya. Globalisasi dalam sosial budaya itu contohnya seperti apa itu? Karena negara kita ini adalah negara apa? Negara mendunia iya. Berarti pola pikir kita juga harus maju ya. Harus maju. Harus rajin belajar keras supaya anak-anak bangsa Indonesia itu lebih apa? Lebih maju. Iya, lebih maju. Kemudian dalam bidang apa ini pendidikan. Itu tadi dikatakan Ibu
pendidikan. Contohnya negara kita memperoleh dari berbagai negara, ya, kita memperoleh dari berbagai negara, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan, macam-macam ilmu pengetahuan dari berbagai negara, iya, dari berbagai negara. Berarti kita harus tetap belajar keras, ya, agar kita bisa menciptakan apa? Menciptakan lapangan pekerjaan, ya. Nah, di sini, kemudian teknologi informasi dan komunikasi adalah pendukung terjadinya globalisasi. Sudah Ibu katakan tadi, berkat informasi dan komunikasi itu adalah apa? Ini, teknologi informasi dan komunikasi adalah pendukung terjadinya globalisasi, ya. Berkat informasi dan komunikasi itu Indonesia semakin semakin maju. Yang kedua, tanda-tanda globalisasi. Yang pertama di sini tanda-tanda globalisasi itu, yang pertama, batas antar negara semakin sempit. Maksudnya batas antar bangsa semakin sempit. Itu dinamakan alat komunikasi. Kita mendapatkan informasi dan komunikasi dari negara-negara lain. Itulah contohnya, ya, alat komunikasi. Yang kedua, informasi mudah menyebar. Informasi mudah menyebar itu melalui apa? Melalui televisi, handphone, dan internet, ya. Inilah dinamakan informasi mudah menyebar, ya. Dulu pada zaman tradisional atau pada zaman dahulu itu, adakah itu televisi? Belum, ya kan? Adakah itu handphone? Adakah itu jaringan internet? Iya. Jadi contohnya itu informasi yang mudah menyebar adalah televisi, handphone, internet, ya. Kemudian yang ketiga, perdagangan bebas semakin luas. Perdagangan bebas semakin luas. Berarti contohnya perdagangan bebas semakin luas. Berarti itu kemana itu? Yang seperti yang ada di laut. Contohnya itu kapal. Contohnya siapa yang tahu? Ada yang tahu, ya? Ya. Negara dari luar negeri membawa barang-barang ke Indonesia, ya, untuk diperjualbelikan, ya. Itulah yang dinamakan perdagangan bebas semakin luas. Ya, kemudian ada dampak positif globalisasi. Ayo baca dulu. Yang pertama, Mudahnya memperoleh iptek. ulangi. Mudahnya memperoleh iptek. Iya, mudahnya memperoleh iptek. Iptek itu apa? Ilmu pengetahuan teknologi. Iya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, coba baca. Tidak perlu repot untuk interaksi dari jarak jauh karena ada internet. Ya, sudah Ibu katakan tadi, tidak perlu repot untuk interaksi dari jarak jauh. Apa itu tadi contohnya yang Ibu katakan? Televisi, handphone, internet. Yang ketiga, penanaman modal asing. Kemudian tadi sudah Ibu katakan, para investor datang dari luar negeri untuk menanamkan apa tadi Ibu bilang? Untuk menanamkan modal Indonesia, sehingga terciptalah lapangan pekerjaan, ya.
sehingga terciptalah lapangan pekerjaan. Karena negara Indonesia itu aman dan tentram. Iya, aman dan tentram. Yang keempat, mudah memenuhi kebutuhan. Baca yang keempat. Mudah memenuhi kebutuhan. Contohnya mudah memenuhi kebutuhan. Sekarang sudah ada jaringan apa itu? Jaringan internet ataupun online. Contohnya kita memesan barang melalui Lazada ya. Tahu Lazada kan? Tahu. Ya, contohnya pakaian kita pesan, kita telepon, kemudian setelah itu barang diantar, bayar bayar di tempat. Kita mudah memenuhi kebutuhan, tinggal telepon, tinggal pesan kita entah melalui Lazada ataupun Shopee ya. Kemudian barang diantar, bayar di tempat. Iya, bayar di tempat. Kemudian dampak negatif globalisasi. Ayo baca. Yang pertama itu apa? Manusia menjadi individualisme. Ya, manusia menjadi individualisme. Individualisme itu dikatakan mementingkan apa? Mementingkan diri Sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri. Contohnya si A, si B, si C ya, duduk saling berdekatan ya. Si A, si B dan si C duduk saling berdekatan. Yang si C ini sibuk apa? Main HP ya. Sementara si A dan si B membicarakan mengenai tugas, contohnya tugas sekolah. Sementara si C ini sibuk main HP. Itulah yang dinamakan mementingkan diri sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri ya. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita perlu berinteraksi kepada orang lain. Kemudian yang kedua, baca. Hilangnya rasa cinta produk dalam negeri. Hilangnya rasa cinta produk dalam negeri. Kamu cinta nggak negara kita ini? Cinta. Ya. Cinta. Kamu menghargai negara kita ini enggak? Menghargai. Ya. Hilangnya rasa cinta produk dalam negeri. Berarti kita di sini disuruh untuk mencintai produk-produk yang ada dalam negeri ataupun yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, baca. Mudah terpengaruh oleh budaya asing dengan budaya kita. Iya. Mudah terpengaruh oleh budaya asing dengan budaya kita. Apa itu contohnya? Mudah dipengaruhi oleh negara asing. Contohnya apa? Contohnya orang barat. Pernah kamu melihat pakaian orang barat? Ataupun turis? Pernah? Pakaiannya seperti apa? Ayo coba. Pakaiannya seperti ini. Pakai apa nih Kak dia? Tangan enggak kan? Pakaiannya pakai UNC ya, celananya celana pendek. Baik enggak kamu pakai seperti itu? Enggak boleh karena apa? Mudah terpengaruh. Iya. Jadi kita tidak boleh terpengaruh oleh budaya asing. Cintailah produk-produk yang ada di negara Indonesia. Kemudian dalam pembelajaran PKN ya, tadi sudah sekarang PKN. Bagaimana sikap kita terhadap globalisasi?
apa itu? Bagaimana sikap kita terhadap globalisasi? Bagaimana sikap kita? Hah? Itu tadi, tidak mudah dipengaruhi oleh budaya asing. Kita harus bisa menyaring budaya-budaya dari luar, ya. Dan kita harus bersikap kritis, ya, kritis, agar kita dapat membedakan apa saja yang buruk untuk kita. Jadi kamu sebagai pelajar, ya, harus rajin belajar, harus pintar, ya, supaya bangsa kita lebih maju. Ya, kemudian di dalam bahasa Indonesia itu mengenai alat-alat komunikasi. Tadi Ibu sudah bagikan, ada nggak lembar yang Ibu sudah bagikan sama? Ada. Iya, ini ya. Alat-alat komunikasi elektronik dan alat-alat komunikasi media cetak. Ayo coba sebutkan apa perbedaan dari alat-alat komunikasi elektronik dan alat-alat komunikasi media cetak. Coba sebutkan dari alat-alat komunikasi media elektronik. Yang pertama, Televisi, kemudian radio, handphone, laptop. kemudian alat-alat komunikasi media cetak. Apa? Koran, tabloid, telegram. Iya. Dulu Ibu pernah mengalami itu surat, ya. Ada kawan Ibu mengirim surat melalui link, dikirim melalui kawan. Itu prosesnya cepat nggak kalau misalnya mengirim surat? Lama ya kan? Lama. Ya karena melalui teman dulu si A, kemudian ke si B dan ke si B, kemudian sampailah kepada kita, ya. Itulah perbedaan zaman tradisional dan zaman modern. Iya, modern. Kemudian itu tadi contohnya dalam bahasa Indonesia alat komunikasi, contohnya bertelepon, ya, bertelepon. Ibu menerima pesan dari teman, ya, dari teman. Kemudian teman Ibu bertanya kepada saya, halo Ibu, itu contohnya, Ibu kenapa tidak masuk sekolah hari ini? Kemudian Ibu menjawab, maaf Bu, saya lupa memberitahu karena contohnya karena anak saya sedang sakit, ya. Kemudian teman Ibu menjawab, oh, kukira ada apa gitu. Oh iya Bu, terima kasih, sama-sama. Sekarang pernah nggak kamu bertelepon bersama kawanmu? Pernah. Punya handphone di rumah? Punya kan? Pernah kan? Oke. Kalau udah pernah, Ibu suruh nulis salah satu dua orang maju ke depan. Yang pertama itu perempuan dulu, ya. Kalau boleh yang ini dulu. Ini sama ini. Ayo maju. Contoh bertelepon dulu, ya. Ayo. Cepat. Ya. Coba. Halo, ini siapa? Ini dengan Lina. Iya, ada apa Lina? Saya mau bertanya, kenapa kamu tidak masuk hari ini? Oh, saya lupa memberitahukan karena saya hari ini sedang sakit. Oh ya, kirain ada apa? Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Iya, bagus. Itulah contoh dari
menerima pesan dari kawan ya. Coba tepuk tangan untuk kawannya. Selanjutnya yang dari cowok dulu ya. Yang dari cowok ataupun yang dari laki-laki. Ibu tunjuk dulu. Ini satu. Kemudian yang ini. Ayo, depan. Ini contoh menggunakan alat komunikasi bertelepon. Ayo, coba. Tangannya dibuat. Ini. Halo, Halo, ini dengan siapa ya? ini Ari. Buat. Ulangi. Ini. Ayo. Halo, Halo, ini dengan siapa ya? ini Ari. Ada apa? Saya mau bertanya, kenapa kamu tidak masuk sekolah hari ini? Oh iya, saya lupa memberitahu kalau saya sedang sakit. Oh, kira ada apa? Ya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Berikan tepuk tangan kepada kawannya. Itulah tadi. Berarti kamu sudah bisa membedakan contoh dari alat komunikasi Telepon. Iya, bertelepon. Ya. Jadi sekarang ibu mengambil kesimpulan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham sampai di sini pembelajaran kita hari ini? Sudah paham? Iya. Sekarang kita mengerjakan soal. Ada itu di lembar soalmu. Coba lihat. Ya, ada di situ soal pertanyaan. Ada 15. Ada kamu lihat enggak? Ya, silakan kerjakan dulu. Ya. Coba silakan kerjakan. Ayo. Nah, sudah karena waktu kita sudah habis ya. Lembar soal yang ibu bagikan itu silakan kerjakan di rumah. Itu PR-mu ya. Karena waktu kita sudah habis. Jadi saya akhiri dengan selamat pagi. Selamat pagi.